khususnya terkait pencalonan dan pengangkatan perangkat desa. Maka dari itu, harus dipastikan bahwa tes yang dilakukan harus benar-benar melalui mekanisme yang penuh transparansi, tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Halo sahabatku semuanya, berjumpa lagi bersama saya, Beladas Channel, channelnya untuk kita semua. Dukung selalu channel saya agar terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo warga, Assalamualaikum. Bolehkah anak perangkat desa mencalonkan diri menjadi perangkat desa dengan tes murni? Simak terus video ini, namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, agar warga mendapat informasi video terbaru dari channel ini. Pengaturan mengenai perangkat desa mengacu ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perangkat desa terdiri atas 1. Sekretariat Desa, 2. Pelaksana kewilayahan, dan 3. Pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati atau wali kota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Desa sebagai berikut. 1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. 2. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. 3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. 4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Dalam perkembangannya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU Min 13 Roman /2015 bahwa pasal 50 ayat 1 huruf C bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud harus memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat. Adapun mekanismenya pengangkatan perangkat desa adalah sebagai berikut. 1. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa. 2. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa. 3. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa. Dan 4. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa. Apabila melihat syarat-syarat dan mekanisme pengangkatan perangkat desa tersebut, bahwa memang tidak ada larangan jika anak perangkat desa mencalonkan sebagai perangkat desa. Akan tetapi, jika melihat pasal 51 Undang-Undang Desa tentang apa yang tidak boleh dilakukan oleh perangkat desa, pencalonan yang dilakukan anak seorang perangkat desa untuk menjadi perangkat desa mungkin akan menimbulkan resiko hukum di kemudian hari. Bunyi pasal 51 Undang-Undang Desa ialah sebagai berikut. Perangkat desa dilarang: 1. Merugikan kepentingan umum.
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. 3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya. 4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu. 5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. 6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. 7. Menjadi pengurus partai politik. 8. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. 9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau badan permusyawaratan desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 10. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. 11. Melanggar sumpah atau janji jabatan. Dan 12. Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang mana sebagaimana telah dijelaskan bahwa kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam hal pengangkatan perangkat desa, maka bukannya tidak mungkin terdapat potensi pelanggaran. Jika perangkat desa melanggar larangan di atas, maka akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Sehingga boleh saja anak perangkat desa mencalonkan diri menjadi perangkat desa sepanjang memenuhi syarat dan diangkat sesuai mekanisme yang ada. Namun, dengan memperhatikan resiko hukum, yaitu pengenaan sanksi administratif kepada perangkat desa jika terjadi pelanggaran larangan-larangan yang dilakukan oleh perangkat desa, khususnya terkait pencalonan dan pengangkatan perangkat desa. Maka dari itu, harus dipastikan bahwa tes yang dilakukan harus benar-benar melalui mekanisme yang penuh transparansi, tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terima kasih wargaku sudah menonton. Semoga informasi barusan bermanfaat, dan silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Apakah di desa warga ada kasus seperti itu, bahwa anak perangkat desa mencalonkan diri menjadi perangkat desa, sementara bapak atau ayahnya saat ini menjadi perangkat desa di desa tersebut? Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.